Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini bertemu dengan calon-calon pemimpin Kalimantan Timur. Mulai dari yang samping kiri, di samping kanan ada Pak Alfian, Pak Fajri di belakang. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Pak Fajri dan Pak Alfian. Bapak Tua dan Bapak Hendra. Bapak Ibu sekalian bisa banggakan. Saya tadi itu coba mengingat-ingat beberapa potongan sejarah dalam kehidupan para nabi. Salah satu potongan sejarah yang unik itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa agar Makkah itu dijadikan negeri yang makmur, baldatun thayyibun wa rabbul. Padahal waktu dia berdoa itu Makkah tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Bahkan ketika beliau meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anak beliau Ismail itu, negeri yang kegersangannya itu bukan sejarawan yang menceritakan, tapi Al-Quran yang menceritakan. Tapi kenapa beliau berdoa di tempat itu dengan sungguh-sungguh meminta sebagai itulah cita-cita yang besar yang dibangun oleh. Jadi apa salahnya kalau kita punya cita-cita yang besar? Ini pertanyaan yang menarik. Kalau di negeri yang tidak ada apa-apanya Nabi Ibrahim punya cita-cita yang besar, maka tidak salah kalau Partai Gelora dengan sumber daya manusia Indonesia yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa, kita bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Apa yang salah kira-kira? Yang salah itu mereka yang tidak mau berpikir. Yang salah itu mereka yang tidak punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, kita semua bisa berubah keadaan itu menjadi lebih baik. Oleh karena itu semangat ini yang luar biasa. Oleh karena itu maka dengan berbagai narasi yang disampaikan oleh Pak Rismata, Pak Hari Hamzah, sangat berpeluang kita menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Tetapi yang mengelolanya harus Partai Gelora. Gimana? Salam Gelora. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Semangat Indonesia. Dan mohon maaf, saya tidak melebih-lebihkan karena saya berteman sejak beliau belum menikah. Sejak tahun 90 saya berteman dengan beliau. Saya tahu persis pemikirannya, ide-idenya, keikhlasannya, kedermawanannya, kinerjanya. Dan beliau bukan negarawan di Indonesia. Beliau adalah negarawan yang menjadi konsultan dari beberapa negara di dunia. Turki, sebut saja, Malaysia, Mesir, Tunisia, Maroko. Sebagian perdana menteri teman baik dan beliau menjadi penangani konsulat. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak, bahkan saya pertegas tadi sama Pak Gubernur waktu saya ketemu berdua, bagaimana tapi ini dosa dibesar-besarkan, sekedar sebagai pengetahuan saja. Pak Gub sebenarnya bagaimana antara Anies Mata dan Anies Baswedan? Oh jauh katanya. Jauh terus. Maksudnya jauh itu merendahkan itu. Ya Anies Baswedan punya kapasitas, tapi dalam konteks untuk menjadi presiden, maka Anies Mata yang pantas menjadi presiden. Oleh karena itu sekalian, Partai Gelora harus menjadikan itu sebagai Partai Gelora di Kalimantan Timur. Lebih jauh lagi kalau kita melanjutkan cerita Nabi Ibrahim tadi, maka istrinya yang ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim, Siti Hajar maksudnya, itu tanya, dia cuma tanya sama suaminya, saya ini tinggal di sini, apakah perintah Tuhan? Perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, iya. Kalau perintah Allah saya menerima dan terus ikhlas.
Kalau perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan menyanyiakan. Kira-kira itu bahasa kalau kita terjemahkan. Dan Bapak sekalian, tinggal di Mekah hanya berdua. Makanya kalau ada bukan yang di sini ya, ada sebagian teman-teman yang masih ragu-ragu bergabung dengan Partai Gelora ini karena merasa tidak punya sumber daya, misalkan gitu, terlalu naif. Kita harus punya keyakinan, dan keyakinan itu ditunjukkan oleh seorang wanita yang ditinggal di Mekah oleh suaminya hanya dengan suatu keyakinan bahwa ini perintah. Dan kita berada di partai juga sebuah keyakinan bahwa kita punya keyakinan untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Makanya Pak Alianza kalau bicara pribadi, semua partai nawarin dia. Semua partai menawarkan beliau untuk jadi caleg. Karena mereka menganggap elektabilitas beliau. Tapi kalau bicara pribadi mungkin dia pilihan mau Gerindra, Golkar, mau Nasdem, semua nawarin. Tapi beliau tidak mau melakukan itu karena beliau ingin membangun yang lebih baik. Dan inilah yang kita lakukan insya Allah. Makanya kembali lagi cerita Siti Hajar tadi. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang berbulan-bulan dari Palestina ke Mekah, suami beliau kembali ke Palestina, dia tinggal berdua. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Kalau dia berpikir bahwa ini perintah Tuhan, terus dia berdiam-diam saja seperti walaupun kisah itu belakangan ya, seperti Siti Maryam saya bisa dia lakukan itu. Siti Maryam tahu ibunya Nabi Isa dapat makan langsung berkhalwat di mihrabnya, turun makanan dari langit. Dan untuk memastikan bahwa makanan itu dari langit, makanan yang tidak pada musimnya. Jadi kalau sekarang musim durian, yang datang laksa. Kalau musim laksa, musim durian. Untuk memastikan bahwa itu bukan kiriman laki-laki sembarangan, kira-kira seperti itu. Untuk memastikan bahwa itu memang makanan dari langit. Makanan. Jadi tidak bisa tuduhan itu. Kan kalau misalkan ada yang, makanya kan dia hamil tanpa suami. Di Siti Maryam hamil tanpa suami, berarti anaknya Nabi Isa tidak punya istri. Selesai riwayat hidup ayah dan ibu dan anak itu. Nah kalau Siti Hajar, bisa saja Siti Hajar berpikir seperti itu karena dia tahu suaminya Nabi, karena tahu suaminya Nabi dan Rasul. Bisa saja dia berpikir, oh tunggu saja makanan di samping Ka'bah, tunggu turun. Enggak, dia tetap berusaha kan. Apa usahanya? Dia pergi ke Sofa, pergi ke Bukit Marwah, bolak-balik Sofa Marwah 7 kali. Dan perjalanan itu kemudian diabadikan dengan ibadah yang disebut dengan syahi. Syahi itu artinya usaha. Ada kerja keras, ada usaha yang dilakukan. Dan tentu dia tetap berdoa karena tidak ada yang dicari di Bukit Sofa, tidak ada juga di Marwah. Ternyata air keluar di ujung kaki Nabi Ismail di depan Ka'bah. Air Zam-Zam. Nah itulah menjadi awal kehidupan kota Mekah. Dan sekarang jarak dari Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu 4000 tahun. Jarak Nabi Muhammad dan kita kurang lebih 1400 tahun. Berarti sumur Zam-Zam itu sekarang usianya 5400 tahun. Itu kalau kita kakek keberapa di atas itu. Jadi kalau disebut binnya gitu nggak tembus dah. Hadi Mulyadi bin Masud Jafar, bin Jafar Seman, bin Haji Seman. Saya sampai di situ dan nggak tahu lagi. Itu kalau mau kan 5000 tahun. Dan air Zam-Zam itu terus mengalir sampai sekarang sebagai mukjizat dari Allah SWT. Yang tingginya tidak sampai 2 meter dalamnya, tapi disedot dengan mesin yang paling besar sekaligus. Tidak pernah kering, tapi tidak pernah banjir. Jadi airnya tetap bersih. Dan sekalian yang ingin saya ceritakan, ada beberapa sifat yang dimiliki oleh Siti Hajar yang dia kemudian mendapatkan dalam tanda kutip rezeki atau sumber kemenangan. Airnya sumber kemenangan itu. Yang pertama adalah ketulusan, keikhlasan. Yang pertama adalah keyakinan. Begitu dia ditinggal oleh suaminya, yang dia tanya adalah apakah ini perintah Tuhan? Kalau perintah Tuhan, dia yakin bahwa Allah tidak akan menyinggung. Makanya sekalian kita berpartai juga harus punya sebuah keyakinan bahwa yang kita lakukan adalah sebuah cita-cita yang mulia. Kalau kita memiliki keyakinan seperti itu, maka tidak ada yang membuat kita bisa. Nah, keyakinan ini harus kita rangkai dari sebuah cita-cita yang mulia. Mohon maaf kalau saya ulang-ulang kisah dalam berbagai kesempatan ya, masalah dan dosa.
Pak Alfian saya pinjam namanya, boleh Pak? Ini saya kalau melihat Pak Alfian ini lihat sekarang saja gagahnya luar biasa. Saya bayangkan 40 tahun yang lalu bagaimana gantengnya. Andai kan 40 tahun yang lalu sudah ada SMS, pasti banyak SMS yang menggoda beliau. Ini kalau pesona lihat Pak Alfian, jadi saya pinjam namanya Pak Alfian. Pak Alfian ini, mohon maaf kalau saya ulang-ulang, tapi ini untuk meyakinkan kita tentang pentingnya sebuah cita-cita. Pak Alfian ini menanya 5 orang guru yang sedang bekerja pada sebuah bangunan. Pak Alfian tanya pada guru yang pertama, Bapak sedang apa? Guru yang pertama mengatakan, seperti yang Anda lihat. Dengan ketus dia menjawab, seperti yang Anda lihat. Guru yang kedua ditanya Pak Alfian di bangunan yang sama dalam waktu yang relatif sama, dia tanya lagi, Mas sedang apa? Dia kata, saya sedang mencari sesuap nasi. Guru yang ketiga ditanya lagi, Bapak sedang apa? Dia jawab lagi, saya sedang menggali fondasi. Guru yang keempat ditanya Pak Alfian lagi, Bapak sedang apa? Dia katakan, saya sedang membangun kampus. Guru yang kelima ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama di tempat yang berbeda, di sudut yang berbeda maksudnya. Guru yang kelima mengatakan dengan jawaban, saya sedang membangun peradaban manusia. Coba Bapak Ibu lihat, yang tanya orangnya sama, waktunya relatif sama, tempatnya sama, tapi 5 jawabannya berbeda. Kita sepakat mana yang benar, mana yang salah. Tidak ada yang salah. Dan kenapa jawabannya berbeda? Karena bacaannya berbeda, ilmu pengetahuannya berbeda, pendidikannya berbeda, lingkungannya berbeda, guru dan orang yang jauh berbeda, yang membuat cita-citanya berbeda. Karena cita-citanya berbeda, walaupun pekerjaannya sama, semangat kerjanya jadi berbeda. Guru yang pertama, kedua, ketiga itu ya kalau sudah dapat honor ya sudah. Guru yang pertama bahkan tidak tahu untuk apa dia. Kita tidak mau ada kader Partai Gelora seperti guru nomor 1, 2, dan 3 yang tidak tahu untuk apa dia berada di tempatnya. Jadi guru yang ketiga katanya, saya sedang menggali fondasi. Dia memahami aspek harfiahnya saja. Dia tidak tahu akhir dari pekerjaannya. Coba perhatikan guru yang keempat. Apa katanya? Saya sedang membangun kampus. Dia tahu bahwa akhir dari pekerjaannya di sebuah kampus. Dia tahu bahwa partai ini akan mengangkatkan Indonesia menjadi negara yang bermartabat, negara yang maju, negara yang bisa mensejahterakan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah, guru yang kelima lebih serius lagi, dia mengatakan saya sedang membangun peradaban manusia. Dia memahami bahwa yang dibangun ini bukan fisik, tapi membangun interaksi pendidikan sehingga rupa melahirkan generasi bangsa yang berkualitas. Yang ingin saya garis bawahi dari kisah ini adalah bahwa kalau kita bekerja, kita akan melihat 5 kelompok orang yang dalam hidupnya. 5 kelompok orang yang bekerja dalam hidupnya dengan 5 cara bekerja. Pertama, kedua, ketiga ya tadi, ya tidak ada semangat. Tapi yang kedua, yang keempat dan kelima, dia punya semangat karena dia tahu akhir dari pekerjaannya luar biasa. Contoh ini kisah ada seorang pemuda, anggap saja Pak Hermin. Nah, ini masih muda. Pak Hermin ini naik jalan, turun naik gunung dengan monyet. Kedua, kalau turun naik gunung kan lelah. Tapi di penghujung perjalanan semuanya itu semakin riang gembira. Dia tanya, kok kamu? Saya udah capek ngos-ngosan kok kamu gembira? Si monyet mengatakan, kamu nggak tahu ya, di balik gunung ini ada kebun pisang. Itu yang dia membuat dia gembira. Nah dia tahu akhir dari perjalanan ini kebun pisang. Makanya begitu dia sudah mengetahui akan mencapai titik akhir itu, dia semakin gembira. Begitu seharusnya kita dalam. Semakin dekat dengan itu, semakin gembira. Gitu. Nah ini yang pertama. Jadi bekerja dengan cita-cita yang luhur dan luhur. Yang kedua, yang dilakukan oleh Siti Hajar itu dia menerima dengan ikhlas keputusan. Kan biasanya mak kalau tinggal suaminya tanya dulu, uang bulanannya apa? Iya kan gitu. Dosa katakan dia, semua pasti seperti itu. Jangan kan ditinggal sebulan, ditinggal 2 hari saja. Ya, kira-kira seperti itu. Ya itu. Dia tanya, sanggunya mana? Ini ditinggal dalam waktu yang tidak jelas.
Kenapa? Karena Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, dan itu jalan kaki dulu berbulan-bulan. Artinya balik lagi kapan nggak tahu. Dia kembali lagi itu, kalau lihat di sejarah, begitu kembali Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu sudah menjelang dewasa, sekian lama ditinggal. Begitu kembali sudah besar, disuruh sembelih lagi, ya kan? Bagaimana? Kalau emaknya kurang aja sudah tinggal lama-lama, tidak ada uang saku, tidak ada kiriman, tidak ada video call lagi, tidak ada video call. Pulang malah mau disana. Tapi Siti Hajar luar biasa. Dia menerima itu dengan ketulusan. Kenapa? Karena dia punya keyakinan. Keyakinan ini yang membuat dia itu. Nah, ketulusan ini menjadi modal besar bagi kita. Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Indonesia ini ada dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah. NU didirikan tahun 1912, ya, betul. Muhammadiyah tahun 1926. Dua organisasi didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. NU didirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan guru yang sama. Mereka pernah berguru dengan guru yang sama, Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Apa yang menarik dari dua ulama ini? Dia melahirkan sebuah organisasi ormas terbesar di dunia. NU dan Muhammadiyah ini menjadi ormas terbesar di dunia dengan pengikut lebih dari 50 juta sebenarnya. Dan memiliki lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga zakat, lembaga kesehatan. Jumlahnya ribuan. Dan ini karya dari dua ulama yang bekerja dengan tulus dan ikhlas. Makanya kalau ingin menjadi orang besar, pastikan bekerja dengan tulus dan ikhlas. Dan itulah yang dimiliki oleh Kiai. Dan itulah yang saya saksikan. Maksudnya kenapa? Melihat dua ulama besar ini, itu pula yang saya lihat pada ketua umum kita. Beliau ini kiai sebenarnya, Ustaz Anies Mata. Bapak mau bicara soal apa saja nyambung. Kalau bicara soal fikih, sejarah Islam maupun sejarah umum, cerita tentang tafsir. Kalau yang bicara ilmu agama ya, tafsir, fikih, akidah, bicara psikologi, bicara manajemen. Bahkan dulu orang mengatakan ini termasuk makhluk bayi ajaib seperti itu. Karena Pak Amin Rais mengaku. Nah, kita bersyukur potensi beliau ini harus kita manfaatkan untuk membangun Indonesia. Sudah. Jadi yang dimiliki oleh yang orang yang bisa membangun bangsa dengan besar itu adalah mereka yang bekerja dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu penting bagi kita semua memiliki ketulusan keikhlasan. Yang ketiga yang dimiliki oleh siapa tadi namanya? Siti Hajar adalah kerja keras. Kerja keras dalam situasi yang tidak jelas. Makanya jangan saya tidak mau dengar ada cara yang 5M. Loyo, lunglai, letoy, lesu, lebay. Belum apa-apa, kita tidak punya. Jangan berpikir kita punya apa-apa. Apa saja yang kamu miliki kerjakan. Kita tidak punya apa-apa. Kalau dibandingkan dengan partai yang sudah ada, tidak punya apa-apa. Alhamdulillah masih ada baju dulu. Alhamdulillah, karena dia lagi kantor. Masih ada baju, masih bisa begitu. Yang dipikir karena saya wakil gubernur terus banyak uang. Cuma saya tiap bulan habis. Kenapa? Karena saya tidak seperti yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau kita bekerja keras kita kan. Dan saya bangga alhamdulillah bisa di Samarinda ini semua aktif bekerja keras. Tepuk tangan bersama. Rasa-rasanya kali itu sangat disebut. Saya selalu dengar itu bukan 10. Dulu dari tambahin. Dulu dari siapa? Nah, dari 10. Ya sudah cukup apa gitu. Kalau sana mulai langsung pucat. Berapa dapur itu? Oh 5. Minimal. Maksudnya 10 itu minimal. Siap. Amin. Dari sana mungkin kan
berapa? 15 katanya. Sedikit suara itu. Ada suara ibu-ibu tadi bilang 15. Jadi sangat mungkin kita lakukan dan terus saja bekerja. Karena yang namanya pemilu, pilkada itu, pemilu itu tidak ada pola yang pasti. Nah, saya katakan tidak ada yang pola pasti. Banyak orang yang banyak duitnya, dia pikir dengan duitnya dia sukses, ternyata ada yang tidak punya duit, ya sukses ada juga. Yang tidak punya, makanya saya pernah suatu ketika, saya Pak Haji Ardiansa, saya ingat, sebelahnya itu dulu itu caleg Golkar, Pak Sofian Maskur. Saya Pak Haji Ardiansa duduk di tengah-tengah saya di sebelah sana. Jadi dia bilang gini, kamu kalau mau maju katanya, Sofian Maskur, kalau mau maju pilek itu belajar sama Hadi katanya. Ini Hadi tidak punya duit, tapi maju menang terus katanya. Nah itu jadi waktu itu. Jadi jangan pikir saya seperti sekarang. Tahun 2004 sama tidak punya apa-apa. Yang dipikir saya punya banyak uang, tapi ya bekerjanya terus. Ada majelis taklim didatangi, ada acara olahraga datangi, seperti Pak Heri ya di mana-mana keliling. Jangan jadi betul ini. Amin. Mana Tabib Haris sudah 234 lagu dia nyanyikan. Nyanyi terus. Amin. Sudah jelas lagu apa yang jadi terus saja datangin masyarakat, terus. Kalau kita terus datangin masyarakat. Dan kalau saya dulu kebetulan rajin menghadiri majelis taklim Mak. Mak itu kalau menerima kita, tidak akan kelain hati. Maksudnya pilihan itu susah berubah. Tapi kalau bapak-bapak, anak muda, apalagi anak muda hari ini perubahan di kepalanya itu bisa sampai 10 kali. Berubah-ubahnya bisa sampai 10 kali. Tapi kalau emak-emak, dan masalahnya saya bertemu dengan emak-emak ini, mungkin jumlahnya ada ratusan yang mengatakan Pak Hadi, saya dukung Pak Hadi sejak dulu. Saya dukung Bapak dan saya tidak pernah berubah pilihan dulu sampai sekarang, dan saya tahu Bapak sekarang di Gelora. Jadi mama itu luar biasa. The power of mama. Nah itu kan banyak mama nih. Diharap itu mama. Dan tidak saya janjikan macam-macam. Yang penting datang. Jadi nanti kan yang kita sentuh di hati. Nanti ada orang itu yang tersentuh hatinya itu bukan karena kita banyak duit, enggak. Saya mau ceritakan ada orang yang banyak duit, kemudian ada orang yang marah. Ini orang ini salah satu tokoh politik. Dia itu waktu umroh sama-sama dengan Haji Mulia. Waktu umroh dia bagi-bagi uang dolar dilempar-lempar. Kelihatannya hebat kan, tapi justru menimbulkan kemarahan. Apa yang sombong betul? Karena bagi-bagi itu dilempar-lempar uang dolar. Sombong betul. Akhirnya dia bilang, pokoknya jangan sampai dia jadi gubernur. Nah, ini contoh. Tidak semua uang itu kemudian, tapi yang membuat kita bisa diterima itu adalah ketulusan hati. Dan ini ada kisah Rasulullah pernah ada seorang yang melakukan sebuah kebaikan tapi salah. Akhirnya dia mimpi bertemu dengan Rasulullah. Nanti kalau salah dikoreksi. Jadi dia bersedekah suatu hari. Dia bersedekah kepada seseorang, terus dia mimpi diberitahu sama seorang, apa kamu sedekah sama itu? Sama Pak Sorono misalnya, itu orang kaya. Dianggap salah bersedekah. Besoknya sedekah lagi. Ditegur lagi. Salah katanya itu. Racun. Salah bersedekah. Hari ketiga dia sedekah lagi. Salah lagi. Dia bersedekah sama satu orang kaya, yang satu pelacur, yang satunya ini pencuri. Setelah 3 kali salah sedekah itu dia mimpi ketemu Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, ini karena ketulusan, sedekahmu kepada orang kaya itu membuat orang kaya itu akhirnya sadar harusnya dia lebih banyak sedekah. Sedekah yang kamu lakukan kepada pelacur itu membuat pelacur itu berhenti menjadi pelacur. Sedekah yang kau berikan kepada pencuri itu membuat pencuri itu berhenti menjadi pencuri. Itu dahsyatnya bekerja dengan tulus dan ikhlas. Jadi sekalian, kalau kita bekerja dengan tulus ikhlas, saya mau ceritakan keajaiban. Mudah-mudahan ini kabar gembira.
Mbak Reni itu waktu saya ini bagikan kalender, ketemu dengan apa namanya Pak Supaya tukang sapu jalanan gitu, sekarangnya ini pas dia terima kalender, nangis dia katanya, sambil menangis bilang ini yang sering ngasih saya begitu. Nah dalam hatiku perasaan tidak setuju juga. Memang dulu saya suka sholat subuh saya bawa uang 50 ribuan, naik motor, waktu masuk dijualnya sini juga. Subuh buat motor kasih. Tapi saya nggak yakin sering. Tapi dia mungkin sekali dua kali dia menganggap sering dan menerima itu dengan menangis. Nah, itu kalau kita bekerja dengan tulus itu akan menembus hati orang. Dan itu satu cerita yang unik. Yang waktu apa namanya? Setelah pilgub ya, pesawat lewat bandara ada bensin service juga. Dia itu sama sekali bahkan tidak tahu muka saya. Dia cerita, ini Pak tadi, saya beli bapak katanya. Dia beli saya, alasannya saya pernah mampir di masjidnya. Terus saya kasih apa gitu dia terima. Dia ingat betul. Jadi kalau bekerja dengan terus itu insya Allah dahsyat. Dan yang menarik sebenarnya yang saya rasakan itu kan waktu saya dipilih jadi wakilnya Pak Gubernur ini, dia bilang gini, ini cerita sedikit ya biar tahu. Bisa jam berapa? Saya tiba di rumah tadi jam 2:30 sore, jam 3 harus berangkat karena harus ke Jakarta lagi. Harus sambut. Karena hanya acara ini saya pulang. Karena dapat disposisi dari Pak Gubernur harus menghadiri acara besok penerima penghargaan dari Kementerian Keuangan. Setelah saya dari Pak Gubernur dari Basnas. Saya bilang ini ada acara penting, tidak apa-apa lah, saya pulang, balik lagi besok. Nah kembali kisah waktu itu. Jadi saya 3, sisa 2. Sisa 2 itu salah satu tetap sama saya. Untuk memastikan memilih di antara 2 ini katanya saya umroh untuk minta petunjuk. Dan saya tanya tokoh-tokoh, sebagian besar tokoh-tokoh itu dengan saya. Mau nggak kamu undang? Saya bilang, saya kan kalau saya maju berarti saya harus mundur dari DPR RI. Dan cuma bilang gitu, oh soal biaya semua saya tanggung. Memang betul sebuah tanggung, tapi yang biaya operasional pribadi itu lama betul. Baru dia mau ngetes dulu kan, benar nggak saya kerja? Dikasih sekian, tapi itu tidak cukup. Dikasih pertama, kedua, 3 kali ya. Dengan jumlah yang pertama, kedua, ketiga itu separuhnya. Totalnya tidak banyak kalau untuk ukuran itu. Akhirnya sudah habis mau minta lagi, sudah malu juga sih, karena dana yang banyak digunakan untuk saksi dan sebagainya. Waktu itu saya itikaf di Masjid Al-Ma'ruf. Saya berdoa dan diberikan itu karena pas Ramadan itu kan serangan pajar serangan pajar minta THR bertubi-tubi. Gimana bisa? Karena saya mau punya uang, senang sudah berpikir mau punya uang, tapi masih berharap. Tiba-tiba ada teman, dia bawa uang, dia bilang tolong Pak Hadi bukakan mobil, ada titipan dari teman saya yang tidak mau disebutkan namanya. Ini kan kurang ikhlas ya. Pas pulang saya buka 200 juta. Masalahnya 2 hari kemudian dia bilang lagi, Pak ada lagi kan? Pesan lagi 200 juta lagi. Itu dalam waktu hanya 2 hari 200 juta. Dan sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang ngasih. Dia juga karena teman itu berarti lama tidak ketemu. Kadang ya. Kalau saya tanya dia nggak mau, karena ada janji katanya yang ngasih itu tidak mau disebutkan namanya. Kalau orang ada lagi teman saya satu juga, dia berusaha sawit, jadi tinggalnya di Jakarta. Ketemu saya itu baru satu kali. Begitu tahu saya maju pilgub, jadi panggil ke Jakarta, dia ngasih saya 250 juta. Habis itu ada lagi penangguhannya datang membawa lagi 150 juta. Kalau teman akrab seperti Pak Sarwono wajar kan ngasih uang banyak. Ini ketemu baru satu kali. Baru ketemu 1 kali dan ngasih uang sampai 2 kali. Nah, Bapak sekalian, insya Allah juga kabar gembiranya banyak. Cuma banyak yang tidak paham kita butuhnya sekarang. Betul. Dia bilang gini, Pak,
Pokoknya Pak Hadi katanya, pokoknya Pak Hadi, saya bantu Pak Hadi nanti di 2024. Saya bilang butuhnya sekarang. Namanya kan kalau kita menawar gitu, ya sudah ya. Ada lagi yang Pak, saya udah sediakan uang saksi katanya, 500 juta. Tapi nanti ngasih dia. Ini yang ngomong begini, ya mungkin ada sekitar hampir 5 orang. Alhamdulillah, tapi ya semua itu yang penting harus kan bekerja keras. Itu yang dilakukan oleh Siti Hajar. Makanya kita ini ya karena patungan dan justru perjuangan ini yang membuat kita menjadi fighter. Dan jangan pernah khawatir Ansolo. Apa yang ada kita? Makanya dulu saya suka. Nah kalau majelis terima emak itu saya bikin itu yang vakum harga 5.000. Pernah lihat tuh? Ya. Yang apa warnanya masih kuning tuh? Ya. Belum biru. Kan 5.000. Ngasih 5.000, oh tersinggung. Tapi dikasih 5.000 ya loh. Aku luar biasa. Dan bisa cetak Bang, nanti kita bikin lagi banyak-banyak. 5.000 itu. Contoh ya sekarang. Ya kalau sudah ada model dikit ya, yang saya lakukan dari sarung misalnya. Sarung itu kelebihannya, kalau parfum itu masih ada orang yang tidak suka. Ada jenis baunya berbeda. Kalau makanya saya pilih itu bau yang semua orang bisa suka. Eternity itu bau yang istilahnya tuh bukan parfum yang bikin pramugari pingsan. Ada. Itu pulang rombongan haji, semua pakai parfum Hajar Aswad. Pramugarinya pingsan. Betul itu sana. Sesak nafas dia. Satu pesawat itu pakai baju Hajar Aswad. Gimana tadi? Sarung itu kelebihannya gini. Pertama ya relatif kalau kita beli banyak kan bisa di bawah 50.000. Kan bisa beli mau yang lebih murah lagi ada yang 30.000, tapi jangan terlalu murah. Begitu dicuci susah bedakan antara tisu dan kain. Dia bilang ini tisu atau kain. Nah yang sedang itu ya 40.000 lah saja. Sarung itu laki perempuan bisa pakai, ya kan? Tinggi pendek bisa pakai, kurus gemuk bisa pakai, ya kan? Orang Islam pakai sholat, non Muslim tidur, kedinginan jadi selimut, nggak ada jamban, nggak ada sepuluh. Itu hebatnya sarung, serba guna dan tahan lama. Dan Bapak tahu, saya ketemu adalah karena sarungnya itu agak bagus ya. Pak, sudah 10 tahun sarungnya Pak saya pakai. Goyang-goyang kan saya kasih lagi di tempat tertentu karena saya tiap tahun saya kasih. Kalau Bapak kasih lagi saya kasih sepupu saya di sini. Dulu Pak Sopen United anaknya cerita Pak, jangan mikir kaya miskin atau ada partai tidak apa-apa kasih. Kalau kita memberi dengan hati itu tembus, orang bisa berubah dari merah jadi biru. Apalagi dari kuning, pendidikan gitu. Amin. Jangan mikir-mikirin saya dulu kalau sedekah itu besar. Bisa berdua. Itu berarti sarung jumbo. Sarung jumbo. Itu kalau orang di Makassar satu sarung berdua itu bagus tombol. Sarung. Jadi tadi intinya banyak ibu-ibu kalau mau sederhana kasih permen. Dan jangan pikir oh ini anak-anak nggak ikut pemilu, tak kasih dia. Dia cerita sama maknya, sama tahu ceritanya. Mau tahu? Saya ketemu dengan teman di Jalan Agung Kurat waktu itu akikah. Anak saya kuliah, Adi katanya, ini anak saya. Waktu pemilu katanya, dia belum punya hak pilih. Dia dampingi saya di pemilu. Pak, jangan tidak pilih Pak Hadi. Dipelototin tempatnya. Di ini tempat ini. TPS ini. Dia pelototin. Begitu Pak SD senang dia. Terus bapaknya bilang begini, tahu dari mana anak itu? Anak itu masih SD. Jadi begitu. Pokoknya kerja itu kerjanya terus. Permen bungkus 7 biji misalkan, ya kan? Baru dikasih kayak ada yang ulang tahun, kenapa lagi?
asli Partai Gelora, yang kreatif lah, kurang meriah lagi. Dulu di SD Muhammadiyah pernah ada anak-anak, dia panggil siapa aja, saya kasih 50.000 kan. Dia bilang sama bapaknya, Pak, ini uang dari Pak Hadi 50.000, jangan dipakai, simpan di dalam buku. Ketemu saya polisi di Polda sekarang. Itu waktu pemilu 2008. Kan berarti belum, ya betul, dia sudah 20 tahun kemudian sudah jadi polisi. Nah, bapaknya itu ketemu Pak, itu anak saya Pak, yang bapak kasih uang 50.000 dulu, sekarang udah jadi polisi, tugas di Polda. Jadi sekalian, tapi yang penting kerja keras. Nah, di balik kerja keras itu ada kreativitas. Mau apa saja, pikir keras, berpikir keras. Kalau banyak duit, banyak juga kreativitasnya. Tidak ada duit, tetap kreatif. Jadi jangan pernah berpikir bahwa duit itu yang membuat kita menang. Hilangkan itu stigma bahwa duit yang membuat kita menang. Yang membuat kita menang itu adalah kerja keras. Oleh karena itu jangan pernah berhenti bekerja keras. Di balik kerja keras itu ada kreativitas. Misalnya di mana-mana kan sama pasangan ini, itu kan rombongan sister nyanyi. Akhirnya mereka minta pengajian, ya kan? Tidak pengajian. Bagaimana kali? Dia bilang sejarah katanya. Ada di antara mereka tuh kami seumur-umur dan tidak pernah hadir di majelis taklim. Untuk saya buat itu pasti bikin majelis taklim katanya. Tapi katanya tidak mau penceramahnya yang lain, cuma berdua aja sebentar aja. Yang lain katanya nggak ngerti isi hati kira-kira semua. Ini kita paham, ya kan? Penyanyi rokok. Terus kalian jadi yang pertama bekerja dengan cita-cita yang mulia, dengan keyakinan. Yang ketiga dengan terus ikhlas. Yang ketiga bekerja keras. Yang keempat, kita bekerja karena kita cinta kepada agama, cinta kepada partai, cinta kepada masyarakat Indonesia, cinta kepada masyarakat dunia. Kenapa? Kita mencintai orang lain supaya orang lain. Jadi kita berada di partai ini karena kita ada keinginan kita untuk merubah orang lain. Ini penting. Keinginan untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Jangan berpikir untuk kebaikan kita sendiri, bahwa nanti kita mendapatkan hasilnya. Nah, oleh karena itu kembali ke tadi, di balik kerja keras tadi, sebelum saya lanjutkan Pak, di balik kerja keras itu harus ada pengorbanan. Mereka yang sukses itu harus berkorban. Makanya saya dulu, kalau Bapak ya ingat ya sejarah dulu itu. Kalau tidak dengan keyakinan, tidak mungkin saya mengambil sebuah keputusan besar dalam kehidupan saya pribadi, dalam kehidupan keluarga. Mungkin Bapak sebagian tahu, saya tahun 2000 tes di Politeknik Samarinda, yang tes 42 orang, yang diterima hanya 2 orang. Saya salah satunya. Dan saya kemudian sudah dapat NIK, pegawai negeri. Tapi waktu itu, sebelum tahun 2000 kan PNS boleh berpartai cuti kan gitu. Ternyata di akhir 2000 itu perubahan undang-undang TNI Polri dan NS tidak boleh, makanya fraksi TNI Polri tidak ada kita 2004. Tahun 99 ada. Saya waktu itu yang meminta saya waktu itu 2 orang. Yang pertama Pak Aus yang sebelah sana. Tapi bukan itu yang utama. Yang pertama sebelum itu adalah Anies Mata. Dia yang nelfon saya, dia meminta saya untuk mundur dari PNS supaya memimpin partai. Dan saya akhirnya mundur. Dan ini bukan, mohon maaf, ini bukan berlebihan. Ini bukan pekerjaan sederhana, karena saya harus meyakinkan saudara-saudara saya. Dan itulah dalam hidup saya baru pertama kali saya menulis surat kepada, waktu kuliah saya menulis surat kepada bapak ibu saya, menulis surat kepada 5 orang sekaligus. Bapak saya, ibunya udah meninggal, tulis surat, kakak nomor 1, nomor 2, nomor 3, sama paman saya, Pak Yadi, Om Sekul. Karena beliau itu termasuk paman yang tidak punya anak, berpengaruh dan kuat. Saya tulis dengan redaksi yang sama, tapi untuk 5 orang yang berbeda.
Karena kakak saya 1, 2, 3 tak negosiasi. Karena keputusan saya itu dia. Dan direktur rumah direktur Polres waktu itu siapa namanya Pak yang ada meninggal, kakaknya Pop ini Rida. Generasinya lain. Jauh generasi. Bukan sesudah saya di Moraga. Topik Rusdi. Oh, Topik Rusdi. Sering mangkal di pasar pagi. Jadi aku cek. Dan aku tadi katanya, tolong kamu pertimbangkan baik-baik. Kamu benar-benar mau mundur atau tidak? Kamu coba perhatikan bahasanya. Kamu itu saya persiapkan untuk menjadi direktur politeknik. Ini kan agak aneh ya. Saya dosen baru, tapi dikatakan saya persiapkan kamu sebagai direktur politeknik. Maksudnya saya mau dikader sedemikian rupa nanti ambil dokter. Karena teman saya salah satu udah dokter dia ambil dokter di Melbourne. Mestinya saya bersamaan, seharusnya saya selesai. Saya ingin dikader sebagai calon direktur. Sampai ngomongnya begitu. Saya pernah lagi rasanya 3 kali kayaknya. Bisa 3 kali Pak ya, kalau memang kamu sudah ambil keputusan, segera bikin surat pengunduran diri supaya diberhentikan dengan hormat. Kalau diberhentikan tidak hormat kan berarti tidak bagus dalam pencapaian bisnis. Ya bikin surat. Ya 1 tahun 2000 diterima 2001 saya menggunakan. Nah itu kan pengorbanan. Tapi waktu itu saya punya keyakinan. Kalau saya punya pengorbanan yang besar, maka hasilnya pun akan besar. Itu selalu yang teringat. Semakin besar pengorbanan yang kita keluarkan, semakin besar hasilnya. Makanya Rasulullah mengatakan amal anak Adam itu dinilai oleh Allah SWT pada tingkat pengorbanan yang dia berikan. Oleh karena itu, kalau kita ingin memenangkan partai keluar ini, kita semua yang di ruangan ini harus berkorban. Jangan menunggu, misalkan begini, nanti saya tandem sama Pak Wagub supaya semuanya ongkosnya dibayar. Kalaupun ada rezeki itu alhamdulillah, tapi jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya jalan aja terus. Kalau tidak ada yang bisa dibagikan, senyum aja. Modal ini kayak Habib Haris ini, modal bosan saja. Dan itu nanti saya ingin ceritakan ada di Sulawesi Selatan mana diwawancarai. Itu modalnya waktu itu kan pas sosmed itu baru lagi ramai. Dia modelnya sosmed macam-macam, dia bikin konten. Nah, ini dia terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan karena dia termasuk di antara apa istilahnya itu kalau sekarang influencer ya, influencer aktif di Sulawesi Selatan. Apa saja. Dan setiap kita ini harus punya model yang banyak model yang bisa kita lakukan. Nah tadi yang keempat, di balik kerja keras tadi ada pengorbanan. Atau anggaplah yang keempat tadi pengorbanan. Yang kelima adalah bekerja. Jadi bekerja dengan keyakinan dan cita-cita. Ini harus seperti diurutan 7 di semua itu. Pertama bekerja dengan keyakinan. Yang kedua bekerja dengan cita-cita yang mulia. Yang ketiga bekerja dengan tulus ikhlas. Yang keempat bekerja keras. Yang kelima bekerja dengan penuh pengorbanan. Kalau bekerja keras itu nanti di dalam sudah kita. Sebab pengorbanan itu sudah habis-habisan. Bisa-habisan. Makanya jadi dulu saya minta cerita di balik orang yang gagal pilkada. Saya kan bertemu dengan banyak orang. Di antara kegagalan mereka itu kenapa? Karena waktu pilkada memang di kepalanya itu ingin mengambil keuntungan. Saya ketemu dengan saya dapat cerita. Jadi dia pilkada bergandengan, nanti ada dapat dari dengan pilkada itu dia dapat dana sumbangan disimpan untuk pribadi. Dia pikir menang atau kalah saya bilang itu. Nah yang begitu memang akhirnya tidak menang. Karena memang tidak ada pengorbanan. Dan itu saya ketemu dengan orang yang begitu. Dia tidak mau keluar. Kalau saya, ya sudah kalau saya tidak berkorban tidak mungkin saya menang. Makanya waktu pilgub 2 kali pilgub itu sudah tabungan saya habis. Tabungan saya habis apa? Ini cara saya berkorban. Kalau memang menang, walaupun 2008 kalah, tapi hikmahnya itu kalah di 2008. 2009 saya tinggal santai-santai aja. Ingat, 2008 kan pilgub, pileknya 2009. Jaraknya karena itu 2 putaran, jarak dari putaran kedua dengan pileg itu tidak sampai 1 tahun. Akhirnya 2009 saya masuk DPRD provinsi, udah dikatakan
dengan santai. Kan sisa-sisa suara itu masih. Dan saya alhamdulillah pemilu pertama tidak masuk ya sebenarnya. Yang masuk pertama 2004 saya sudah jadi suara terbanyak pribadi untuk Samarinda. Pemilu kedua 2009 suara terbanyak pribadi untuk apa namanya? Samarinda. 2014 atau Jawa ini Ciloko. Saya sudah nomor 1 kan pakai ini dulu. Yang partai dulu itu pakai survei kader. Jarak saya survei kader saya dengan Pak Aus itu separuhnya. Saya masih ingat tuh, saya 500 berapa gitu poin, dia 200 berapa. Tapi beliau karena orang pusat kasak kusuk sampai minta nomor 1. Alasannya apa? Kalau Hadi nomor 1 katanya saya udah gak ada harapan. Tahu diri ya, gak ada harapan. Sampai Ustaz Anies Mata itu kan menggantikan LHI. Gak berani ngomong sama saya, gak tega. Karena yang lain itu saya korbin. Kamu udah. Yang ketua DPW saja, ketua DPW saja ngotot nomor 1. Ini ketua Rida membawahi 5 provinsi, diminta nomor 2. Anies tak berani ngomong, akhirnya ngomong almarhum Ustaz Taufik itu di Balikpapan. Dia bilang ini ada senior kita, dia bilang senior pendiri partai minta nomor 1. Oh, nggak apa-apa. Saya langsung nggak apa-apa. Dalam hati saya, Kapten ini terlalu luas. Dan catatannya Bapak sekalian, kemana beliau pergi tidak pernah saya lapis. Kan kalau ini persaingan di internal kan, dia datang di partai lain ya, kita datang ke situ supaya suaranya balik ke kita. Enggak, dia ke PPU biasa kan. Dalam hati saya terlalu luas Kalimantan Timur. Waktu itu masih gabung dengan Kaltara kan. Ya, ternyata walaupun saya nomor 2, suara saya 55.000, suara beliau 30.000, suara partai 25.000. Mau artinya apa? Orang memilih nomor 2 itu berarti dari rumah di kepalanya sudah memilih saya. Kalau yang spontanitas kan begitu datang TPS pilih partainya atau yang di atasnya. Kan itu nama banyak. Pertama berapa partai? 20-an ya. 24 partai. Setiap partai ada 8. Itu DPR kan? 8 kali 24. Kalau tidak dari rumah dia sudah tidak memilih saya, tidak mungkin. Jarang. Jadi memang sudah niat. Nah ini sudah niat kita memilih. Akhirnya saya terpilih. Tapi yang saya lakukan waktu itu memang kerja keras. Semua baliho yang strategis. Untungnya ini Pak sekalian, pertolongan banyak pertemanan. Baliho di Jembatan Mahkamah masih ada dulu itu. Saya sewa, katanya Pak silakan sewa, boleh cicil. Alhamdulillah. Terus di tahu Sumedang masih ingat? Saya sewa tuh bolak-balik. Saya lobby juga katanya boleh dicicil. Televisi, radio semua dicicil. Sampai saya sudah menang itu masih ada yang belum lunas. Saya cicil. Tapi bisa mencicil saja kan sudah. Allah kasih jalan kan? Bisa mencicil. Akhirnya. Nah jadi pertama bekerja dengan keyakinan, yang kedua bekerja dengan cita-cita yang mulia, ketiga bekerja dengan ikhlas, yang keempat bekerja keras, yang kelima bekerja dengan penuh pengorbanan, yang keenam bekerja dengan penuh cinta. Makanya ada kaidah tentang cinta. Wanita itu dicintai bukan karena kecantikannya, tetapi dia menjadi cantik karena kita mencintainya. Langsung baru maksudnya kalau kita bekerja dengan cinta, semua jadi nyaman. Saya nggak mau, kalau saya ceritakan nanti Bapak Ibu nggak mau jadi kepala daerah. Saya dalam perjalanan hidup saya sudah hidup yang paling padat aktivitas saya selama 4 tahun jadi wakil gubernur. Dulu anggota DPRD provinsi, ketua komisi 1, wakil ketua DPRD, wakil ketua komisi 7. Waktu masih saya diatur. Sekarang karena saya ini kan banyak rangkapannya, wakil gubernur, ya kan, merangkap ketua partai, merangkap penceramah, merangkap penyanyi, merangkap olahragawan, merangkap seniman, dan semua minta diundang. Biar Bapak Ibu tahu, setiap minggu, setiap Sabtu Ahad itu ada orang yang mengantar undangan, tidak sekedar undangannya sampai di rumah,
dengan WA-nya sekaligus. Tolong Pak yang datang. Dengan bahasanya macam-macam. Ada yang sekali-sekali Pak tolong pian datang. Macam-macam yang meminta, dan itu bukan sekarang, dari dulu dan setiap jadi saksi nikah sudah ratusan kali. Alhamdulillah, ya kayak padat. Bayangkan minggu lalu, masih ingat saya ke Kubar kan? Hari Selasa 2 minggu lalu. Hari Selasa ke Kubar, perjalanan singgah di tengah jalan, singgah Isoma, sore singgah di rumah sakit. Rumah sakit. Habis di rumah sakit, masuk ke hotel 5 menit azan maghrib. Mas nisfu Sya'ban, datang ke masjid acara nisfu Sya'ban, panjang pula namanya gitu. Sampai Linda sampai Maisha kan sampai 8:30. Apakah karena ada saya terus dipanjangin ya? Panjang begitu. Maksudnya ada acara kan? Acara lagi di kantor bupati. Ya, nyanyi dan ngedelap sambutan. Pulang jam 11. Subuh, kuliah subuh, ceramah subuh. Habis ceramah subuh jam 8 sudah sejalan karena ke Kelia, lihat Badak. Jadi Kelia ke Hemat Unium, Hemat Benua ke Unium. Jauh lagi jaraknya. Belum saya jalan dan tunggu lagi menyeberang sungai lagi. Habis nyeberang sungai, tiba di hotel jam 3:30 sore. Jam 4 sore dari Malang jalan darat lagi, jalan darat. Yang dikira naik helikopter. Jalan darat lagi, balik lagi ke Samarinda. Dari jam 4 tiba jam 2:10. Tiba Samarinda. Perjalanannya saya dapat 7,5 jam, 3 kali karena harus nangkap burung katanya. Nangkap burung kami Kaptu gimana? Nanti istilah operatornya tuh tangkap burung, pinggir tangkap burung. Istilah yang nyetir itu loh. Halus bahasa. Navigatornya si Jani. Itu operatornya hebat, dia di depannya polisi, dia bawa mobil sendiri. Memanus gini, ada ambungan, maksudnya ambungan ya gelombang. Rem, kurangi kecepatan. R4 atau ada mobil, R6 berarti truk, R2 itu berpapasan kiri itu. Sepanjang jalan hebat ya. Sepanjang jalan satu pegang hati, satu nyetir, temannya itu cuma ngobrol, terus sepanjangnya. Nah kalau ada yang mau ngetik, kita minggir depan masjid, ada yang mau tangkap burung. Lebih mix maksudnya. Nah itu pulang jam 2 malam, jam 7 pagi saya pergi dari sini ke Jalan Seberang. Pulang dari Tersebut pelantikan jabatan fungsional. Sampai sore, sampai malam terus lagi. Hari Senin itu minggu lalu. Senin kemarin saya ke Jakarta. Acara apa ya? Yang Senin lalu. Ini lupa lagi. Senin, kemudian pulang Rabu malam tiba. Kamis istri itu lebar Kamis tadi. Kamis kan pengajian sister. Jumatnya saya harus ke Jakarta lagi Jumat. Jakarta Bandungnya hari Minggu kemarin. Ini jam 3 kembali lagi ke Jakarta. Di Jakarta nanti balik lagi hari Selasa langsung acara di Balikpapan. Balik sama Rinda terus dan ini terjadi selama lebih dari 4 tahun saja. Terus putar. Terus saya orang tanya apa resepnya? Saya bilang itu anugerah dari Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan kesehatan sudah. Sampai Pak Alfian, saya pernah ngomong sama istri sebelum saya masuk nama itu, saya bilang kira-kira bagaimana cara istirahat ya? Karena kalau sudah ada jadwal itu saya tidak tega Pak Alfian, tidak tega saya menolak. Saya boleh nggak kira-kira saya bilang pura-pura sakit 3 hari tidur di rumah sakit. Saya tidak pernah jawab nama Pak Alfian. Nggak tahu ini bulan September itu. Awal September saya kena COVID yang ketiga, kemudian kena demam berdarah tanpa diketahui, kemudian yang ternyata tipes. 2 malam berturut-turut menggigit, pas malam 3 malam berturut-turut. Hari Rabunya diperiksa sama darah, ternyata
tipe saya tubex skala 6. Skala 6 itu sudah harus bed rest, harus tidur, tidak boleh terima tamu, tidak boleh beraktivitas, langsung disuntik dengan berikan copot. Langsung begitu dokter mencoba tahu saya tubex skala 6, harus segera ke Australia. Pertama hari pertama, besoknya belum. Hari Jumat itu udah janji acara dengan direktur rumah sakit untuk perjanjian kerjasama dengan 5 rumah sakit di Jakarta dan Surabaya. Rencana acaranya itu Jumat pagi kata gubernur pendatangan MOU. Terus kata dokter David, gimana Pak Hadi? Dia bilang, terserah dokter, aku ini mau dibawa ke Tenggarong. Tidak merasa sakit. Ini kesempatan, jadi kesempatan tilawah banyak gitu kan. Terus bilang gini aja, nanti di lantai 6 itu pertama kali gitu ya. Di lantai 6 itu dibikin tempat pertemuan, dipasang spanduk, pasang apa namanya, LCD. Nanti kalau Pak Hadi udah siap, udah siap acaranya saya tanya. Begitu acara siap, infus saya tanya. Cara sambutan, selesai sambutan, balik lagi ke kamar, pasang infus lagi. Hari Jumat. Sampai seperti itu ya, boleh buat. Udah seperti. Nah, malam terakhir, malam Sabtu sudah sehat. Nah, Sabtu sore tes tubex ini sudah skala 2. Karena itu ruang di sebelahnya itu ada ruang ajudan. Bisa lihat? Mendomino. Bisa pindah. Kunci kita mendomino. Sampai pakai infus mendomino. Tapi kalau menurut saya yang bisa membuat saya mudah-mudahan terus sampai akhir hidup saya. Apa yang saya lakukan itu karena saya mencintai masyarakat. Saya ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat. Walaupun tidak semua orang suka, itu Nabi saja ada yang tidak suka. Tapi kita sudah bekerja sebaik-baiknya, terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya bertemu dengan tokoh, saya sebutkan mungkin lebih 30 orang tokoh-tokoh senior di Kalimantan Timur yang kalau ketemu dengan saya itu sampai menangis. Dia kan baca di Instagram, yang tokoh-tokoh senior yang sampai menangis, dia merasa bangga ada putra daerah yang berjuang seperti ini. Termasuk teman-teman yang kalau menikah saking karena dulu itu ada yang meninggal suaminya, saya ingat betul. Saya hafalkan saya. Di sana di dalam rumahnya bukan yang malu. Jadi karangan bunga saya itu disimpan pada Ustaz. Awalnya itu biro umum itu protes karena Pak Gub tidak banyak, saya banyak. Kan satu bulan itu lebih 30 juta hanya untuk karangan bunga. Saya bilang Pak, saya kasih tahu, coba ingat dulu kalau kita undang artis, undang berapa ratus juta habis. Ini kan tidak sampai 1 juta, nanti 1 juta. Tapi ini mewakili pemerintah bahwa kita hadir di tengah masyarakat. Jangan dikurang, kalau perlu ditambah, langsung siap. Yang dikurang, tak mau. Kita tidak bisa ketemu, kalau semua bisa kita datangi, ada 10 yang hari ini. Tapi karangan bunga yang sampai itu sudah menentukan. Dan ternyata informasi tentang itu luar biasa. Nanti kalau sudah habis, karena ini dibiayai pemerintah, namanya wabuk. Nanti setelah bulan Oktober ganti ketua partai Gelora. Orang partai ada yang aneh masalahnya. Tapi ini penting. Kalau kita dari hati itu orang tidak akan menjadi. Semua harus lakukan nanti. Jadi bekerjalah dengan cinta. Makanya supaya kita nyaman bekerja itu kita bekerja dengan cinta. Yang terakhir yang 7 ini pas 7. Ingat 7-nya berapa? Yang pertama bekerja dengan keyakinan. Yang ketiga bekerja dengan cita-cita yang itu. Yang ketiga bekerja dengan ikhlas. Yang keempat bekerja keras. Yang kelima bekerja dengan penuh pengorbanan. Yang keenam bekerja dengan cinta. Yang ketujuh bekerja dengan doa. Pas nomor 7. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Saya waktu ditanya Pak Anies, mana nomor saya?
Saya sampaikan kepada Pak Ketum, saya umroh tahun ini doanya khusus untuk kemenangan Partai Golongan. Saya tuh setiap tahun itu umroh selalu ada agenda khususnya. Setiap tahun umroh selalu ada agenda khusus. Dan tahun ini juga, makanya di antara doa yang banyak saya ucapkan itu adalah untuk kemenangan Partai Golongan. Nanti kita akan memasuki bulan suci Ramadan, khususnya beragama Islam, kita berdoa semua untuk kemenangan Partai Golongan. Saat itikaf kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena pada saat titik hadir itulah doa kita akan diterima. Pada saat kita sudah tidak punya rasa apa-apa, itu yang dialami oleh Siti Hajar. Sudah tidak ada harapan. Ditinggal suaminya, ibu-ibu tinggal suaminya, di kepalanya ada ular, ada itu. Dengan anak yang masih banyak, di titik yang sudah tidak ada, makanya kepasrahan itu muncul pada saat kita dalam keadaan yang tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali. Saya merasakan kenapa partai ini dibangun dengan cara seperti ini, supaya kita punya kesadaran bahwa yang bisa membantu kita ini bukan siapa-siapa. Yang membantu kita itu Allah SWT. Ini harus kita keyakinan ini harus kita. Yang kita lakukan sebagai usaha, kerja keras dan sebagainya itu hanya sebuah elemen yang lain. Tapi keyakinan bahwa, dan itu alhamdulillah itu yang saya rasakan dalam beberapa kali. Kalau bukan pertolongan termasuk kenapa saya bisa melakukan aktivitas yang menurut orang ini luar biasa kesibukannya sampai 4 tahun lebih. Waktu saya mohon maaf kemarin itu tidak sengaja sekali ulang tahun pernikahan yang 30 itu tidak direncanakan karena waktu ini cerita sedikit. Waktu saya diundang oleh Koh Akai kapal diundang dia wedding anniversary ke 40 terus duduk di saya kok ingat loh saya ini bulan Februari 30 nggak sadar gitu. Terus katanya dirayain dong katanya. Nah hati saya nggak mau dirayain seperti dia di hotel gitu kan kayak mana. Kalau begitu kan yang saya sama orang saya nanti ada yang di rumah yang diundang itu grup olahragawan itu olahraga, grup apa namanya? Main catur, grup catur, grup pingpong, grup. Ya. Ternyata diundang bocor sampai 25 grup. Akhirnya 7 ekor kambing. Nah, yang menarik dari acara itu ada orang yang sudah berumur dan anaknya bilang bapak ini nggak pernah keluar malam kecuali. Contoh Pak Asmuni Ali. Umurnya 84 hadir. Kemudian Pak Zeni Naim sudah berapa kali kritis sakit, pincang kakinya udah diamputasi, kakinya jadi hadir. Wawang Farah, Pak Kursi Roda hadir. Syed Alwi tidak pernah keluar malam kecuali hadir. Siapa lagi itu? Pak Balpasam, orang tua. Jadi ini orang tua yang diam-diam itu akan mendukung. Dan yang menarik lagi, saya terima laporan nggak sama saya di seluruh kabupaten kota saya terima laporan dukungan dari Partai Golongan sangat luar biasa. Sama dia lagi Pak Maruf tadi laporan ini ada beberapa tokoh, beberapa tokoh mau bersedia menjadi ketua DPC Tangga. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti kita akan menang. Kita harus tetap semangat. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Semangat Indonesia. Jadi yang terakhir apa yang tujuh? Bekerja dengan doa. Doa. Dan jangan salah berdoa Pak. Artinya ada teman saya masuk WC baca doa tidur. 3 jam dan keluar tertidur dalam WC. Salah berdoa. Nah terkait dengan doa ini boleh saya cerita satu terakhir boleh? 1 jam. Biasanya kalau staff saya dihitung saya nggak mau bicara karena nggak ada staff yang ada. Wah dihitung, udah berapa menit? Sudah ada sejam mungkin. Ada sejam sudah. Setengah jam nggak? Ya sejam. Kemarin saya sudah diundang untuk ceramah kuliah umum. Ada sejam. Ini Jakarta.
Ini unik juga. Di Jakarta undang orang kampung. Nah, cerita Donald ini sering saya ceritakan, tapi ini untuk meyakinkan kita betapa doa yang definitif itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Sering saya ceritakan dalam kalau ada pengantar-pengantar. Ada seorang pemuda, kisahnya di Irak, yang sudah berumur, dia belum nikah, dia cari-cari, ketemu dengan anak seorang ulama yang wajahnya itu dari orang Banjar tidak ada potongan. Mau dikasih akal 6 ketinggian, akal 5 kerendahan. Harap maklum, dan jelas wajahnya. Tapi yang menarik dari pemuda ini, orientasinya itu adalah keilmuan. Jadi dia ingin menikah dengan anak ulama ini supaya punya banyak kesempatan untuk belajar. Ini kan selesai menikah beberapa hari, anak ulama tadi yang anak pertama dinikahi membawa sekeranjang emas. Dan dia katakan, bang, silakan abang menikah lagi, pakai emas ini sebagai biaya pernikahan. Wah, luar biasa. Seorang ibu ngurus suaminya nikah lagi, cari di Google, nggak ada itu. Saya cek di Google, nggak ada. Nah, suaminya, tapi suaminya yang lain, dia katakan, dek, saya sudah bahagia, saya tidak akan menikah lagi, dan saya tidak akan menceraikan. Luar biasa. Biasanya kan belum disuruh nyari duluan. Makanya kalau orang Banjar itu istrinya 1 baru belajar, istrinya 2 wajar, istrinya 3 kurang ajar, istrinya 4 baru orang Banjar. Orang Banjar harus sangat tangis. Beda sama orang Bugis maksudnya. Ada namanya siklus hidup orang Bugis. Kalau ada duit dia menikah, ada duit lagi dia di kendaraan, karena suka joka-joka. Ada duit lagi dia bangun rumah, karena suka kumpul keluarga, makan songkolok, minum sarapan. Ada duit lagi dia naik haji. Kalau ada duit lagi dia kembali ke siklus awal. Menikah, di kendaraan, bangun rumah, naik haji. Jadi ibu-ibu kalau suami orang Bugis dan sudah naik haji, waspada. Kalau yang berbalik enggak. Tapi kalau sebaliknya aman. Kalau saya istri yang Bugis. Tapi kemarin Pak Alfian 2 bulan yang lalu, saya tuh ke dokter mata. Saya ini kan +2. Saya nggak suka pakai kacamata, nggak pakai galangan seperti pasar uang. Berat. Terus kata dokter mata, nggak pakai soft lens tadi. Tapi ternyata dokternya ini salah resep. Mestinya kasih +2,5. Saya dibuat resep yang bisa melihat status Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf sekalian, tidak perlu angkat tangan ya. Kalau di atas kepala itu ada cahaya warna merah, itu berarti sudah menikah. Kalau di atas kepalanya cahaya warna kuning, itu berarti janda atau budak. Bisa angkat tangan, tenang aja. Kalau di atas kepalanya itu warna hijau, itu berarti masih bujang. Yang 2 anak itu hijau di atas. Cuman ada warna ketiga, Pak. Kalau di atasnya itu warnanya abu-abu, minta nikah lagi. Saya amati dari tadi ada 7 warna abu-abu. Siapa orangnya? Dokternya nggak boleh disampaikan di tempat umum, hanya boleh disampaikan kepada orang yang dituakan. Pak Haji Alfian. Nanti saya beritahu yang 7 orang itu siapa. Nanti dokternya. Bocor nanti ya. Sadap semua KPK. Nah, Bapak sekalian, kembali ke kisah tadi yang menarik terkait dengan doa tadi. Begitu sang istri itu hamil, dia minta agar dapat anak laki-laki yang soleh dan ganteng. Lahir anak pertamanya ganteng yang luar biasa, gak ada mirip bapaknya, apalagi maknya yang gak jelas. Hamil yang kedua, dia berdoa lagi, dan dalam doa itu dideskripsikan ya, wajahnya, matanya, hidungnya, kulitnya, pipinya. Kira-kira kolaborasi artis Hollywood, Bollywood, dan artis Korea. Jadi robot tadi. Lahir anak kedua, lebih ganteng lagi dari yang pertama. Ketika dia 2 anak ini dia bisa jalankan, orang Arab kan pakai kuda, pakai cadar, dan tidak banyak orang tahu wajah istrinya. Ketika dia berjalan bersama 2 anaknya itu,
Semua orang kagum dan mengatakan luar biasa. Dari mana kamu dapat istri? Dia pikir istrinya cantik jelita. Padahal istrinya tadi yang puluhan tahun tidak ada yang menikahi, wajahnya kan jelas. Tapi berkat doanya yang definitif, sungguh-sungguh dan serius, sesuai dengan doa. Nah ini kejadian ini banyak. Waktu saya menikahkan, jadi saksi nikah anaknya Pak Ramadan di Malang. Sebelum karena penghulunya, biasa kan penghulu banyak orderan, belum datang. Saya tanya sama bapaknya, Pak, bapak tuh kayak artis India sendiri. Ketawa deh. Ada ceritanya? Apa ceritanya? Saya dulu pegawai kehutanan katanya. Jadi kalau ke hutan 2 bulan balik seminggu, ke hutan lagi 1 bulan balik. Jadi 9 bulan istri saya ambil. Saya nggak sampai 10 kali pulang, dan kalau pulang pun paling lama 1 minggu. Istri saya sendirian di rumah. Karena sendirian di rumah tiap hari nonton film India. Gara-gara sering nonton film India, lahir anaknya perempuan kayak artis India. Itu contoh, itu baru nonton. Ya, terrefleksi dalam doanya. Bagaimana kita berdoa sungguh-sungguh? Oleh karena itu 2 kisah nyata ini menarik untuk menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Kita harus dengan penuh kesadaran bahwa kemenangan Partai Garuda salah satunya adalah karena kehendak Allah SWT. Oleh karena itu kita meminta doa. Tidak ada yang mustahil dalam pileg ke depan. Dan insya Allah kita akan memenangkan Partai Garuda. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Semangat Indonesia. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Anies Mata. Fahri Hamzah. Wakil Presiden Gelora Samarinda. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu saya dari Kutai Barat pulang buat durian, makan durian bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.